Chapter 1105 dengan judul Aku akan memberi kamu kesempatan untuk membuktikan diri. Yang Yan adalah wanita yang agak aneh. Selain tertarik pada artefak kelas tinggi, hasratnya yang lain dalam hidupnya tampaknya adalah sains kristal. Setiap kali Yang Kai melewati ruang batunya, dia akan melihatnya dengan cermat, menghitung dan memoles kristal sainsnya, sepotong demi sepotong. Noda dan debu pada sains kristal pangkat rendahnya disapu bersih dan sekarang berkilauan dengan cerah, membuat Yang Yan tampak sangat puas dengan dirinya sendiri. Setiap kali Yang Kai melihat Yang Yan merawat sains kristalnya, dia akan melihat senyum ceroboh di wajahnya. Tetapi ketika dia melihat Yang Kai menatapnya dengan aneh, dia akan segera menyapu dan menyembunyikan sains kristalnya. Jangan sampai mereka diambil pergi dengannya. Seiring berlalunya waktu, semakin sedikit orang yang datang untuk mencari pemurnian artefak dari Yang Yan. Setelah memuaskan semua calon pelanggan, bisnis Yang Yan secara bertahap terhenti. Satu hari kemudian, ketika Yang Kai duduk bermeditasi, tiba-tiba dia mendengar Wu Yi memanggilnya dari luar. Yang Kai tidak tahu apa yang sedang dilakukan Wu Yi baru-baru ini, tetapi mungkin dia sibuk karena dia tidak muncul untuk beberapa waktu. Setelah mendengar suaranya, Yang Kai segera membuka matanya dan berjalan keluar untuk menemukan sosok langsing dan anggunnya berdiri di luar guanya. "Bagaimana keadaan di sini?" Wu Yi bertanya dengan senyum ringan. "Sangat bagus," Yang Kai mengangguk dan dengan serius memandang wajahnya, mendapati bahwa dia tampak agak tidak bahagia. "Aku mendengar Yu Feng mengatakan bahwa kamu dan artefak refiner wanita itu membuat arai Other Gathering Spirit di sini. Apakah itu benar?" Wu Yi membalikkan mata di sekitarnya, merasakan aura energi dunia dan mengambil napas dalam-dalam. "Efeknya tampak cukup bagus. Jika aku tahu tempat ini sangat cocok, aku akan menemukan seseorang untuk mengatur arai roh seperti itu sejak lama. Yu Feng dan yang lainnya semua perlu membayar sejumlah poin kontribusi atau sains kristal untuk menggunakan ruang budidaya keluarga, tetapi mereka hanya sedikit lebih baik daripada tempat ini sekarang." "Menyesal?" Yang Kai memintanya dengan tatapan tenang dan tenang. Wu Yi memutar matanya dan mendengus. "Apakah aku terlihat seperti orang yang akan berpikiran sempit? Karena aku bilang aku akan memberikan kamu gunung ini, itu milikmu sekarang. Tidak peduli seberapa baik lingkungan di sini, itu tidak ada hubungannya dengan aku, sehingga kamu dapat hidup di sini tanpa khawatir. Tidak ada yang berani mencoba merebutnya dari kamu." Yang Kai hendak mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba mengerutkan kening, mengalih pandangannya ke arah tertentu, di mana dia melihat seberkas cahaya biru. Itu jelas seseorang yang menggunakan Star Shuttle untuk memeriksa Gunung Gua Naga. "Seorang dari keluargamu?" Yang Kai bertanya sambil terus menatap sosok ini. Salah satu pelayan keluargaku. Kamu tidak perlu memikirkannya." Wu Yi juga tidak senang. Dia datang kali ini untuk menemukan artefak refiner yang bernama Yang Yan. Untuk apa dia ingin melihatnya? Yang Kai terkejut. Dia adalah seorang penyuling artefak. Menurutmu, untuk apa dia ingin melihatnya? Wu Yi tersenyum. "Tidak mudah untuk mengembangkan artefak refiner dalam keluarga kecil seperti kami. Namun saat ini ada artefak refiner yang berkeliaran begitu dekat. Meskipun dia belum tua, dia masih layak untuk merekrut. Benar, menurut anggota keluarga, dia setidaknya bisa memperbaiki artefak Saint Grade. Selama masa ini, para kultivator yang datang untuk mencari layanan pemurnian artefak yang tidak sangat kuat. Dengan Yu Feng memiliki kultivasi tertinggi, akibatnya tingkat artefak yang mereka minta untuk dimurnikan secara alami tidak terlalu tinggi, sehingga orang-orang dari keluarga Heike menganggap Yang Yan adalah refiner artefak Saint Grade. Dengan refiner artefak yang tidak terhubung begitu dekat, terlepas dari tingkatan keahliannya yang sebenarnya, keluarga Heike merasa mereka harus menunjukkan ketulusan mereka dengan harapan mereka dapat merekrut dan pada akhirnya membawa manfaat besar bagi keluarga. Berpikir demikian, mereka telah mengirim seseorang untuk bernegosiasi dengan Yang Yan.
Apa hubunganmu dengan wanita itu? Aku ingat kamu mengatakan kamu tidak kenal siapapun di sini. Jadi bagaimana kamu bisa mengembalikan kecantikan ke tempat kamu setelah waktu yang singkat? Wuyi menatap Yang Kai, berpikir ada semacam hubungan yang tak terkatakan sebelumnya atau tersembunyi di antara dia dan Yang Yan. Aku sebenarnya tidak tahu tentang dia. Aku hanya memintanya untuk kembali ke sini untuk membantuku mengatur arah roh itu. Lalu dia bertanya apakah dia bisa tinggal di sini. Ya, aku setuju. Jika keluarga kamu bisa merekrutnya, itu akan menjadi yang lebih terbaik. Dia akan menyebalkan ada di sekitar sini, kata Yang Kai getir. Terserah, jika dia ingin ikut dengan kami, bagaimanapun aku tidak punya pendapat. Bagaimanapun juga aku hanya datang ke sini untuk melihatmu. Bagaimana keadaanmu saat ini? Wuyi mengerutkan bibir dan tertawa, tidak memikirkan hal itu. Setelah beberapa saat, pelayan itu terbang dan mengangguk pada Wuyi. Aura di sekitar gunung ini tidak buruk. Setelah 1 tahun atau lebih, mungkin akan sangat mencengangkan. Aku mendengar bahwa nona muda memberikan gunung ini. Apakah ini untuknya? Mengatakan demikian, dia sengaja atau tidak sengaja melirik Yang Kai. Matanya penuh penghinaan. Wuyi mengerutkan kening dan berkata, Paman Zhao tidak ada di sini untuk gunung ini. Apakah kamu memiliki tugas lain untuk diurus? Kultivator bernama Zhao mencibir. Aku baru saja bertanya dengan santai. Nona muda tidak perlu memikirkannya. Mengatakan demikian, dia menatap Yang Kai lagi sebelum mengabaikannya sepenuhnya. Menyilangkan tangan di belakang dengan sikap penyendiri dan mengambil langkah besar ke arah Gunung Gua Naga. Betapa menyebalkan. Mereka datang menempelkan hidung mereka ke dalam segalanya. Aku belum pernah melihat mereka tertarik pada tempat ini sebelumnya. Dari seluruh 10.000 km wilayah yang dimiliki keluargaku, karena aku hanya seorang wanita, mereka menugaskan aku di Bukit Tandus ini. Tapi sekarang, setelah mereka melihat beberapa manfaat yang mungkin mereka ingin merebutnya, kata Wuyi dengan marah. Yang Kai tetap diam. Itu benar-benar merepotkan baginya untuk mengekspresikan pandangannya tentang urusan internal keluarga lain. Wuyi juga tidak mengeluh, mengenakan senyum di wajahnya yang cantik dan berbicara kepada Yang Kai tentang kehidupannya yang baru saja terjadi, sambil bertanya apakah dia membutuhkan sesuatu. Keduanya mengobrol dengan gembira satu sama lain, dan Wuyi cukup menantikan untuk membuatnya membantu dengan urusan ambisi di masa depan. Matanya terus-menerus dipenuhi dengan harapan dan harapan. Setelah tengah cangkir waktu minum teh, pelayan bernama Zhao tiba-tiba menyerbu Gua Naga dan bergumam dengan kesal. Gadis kecil itu tidak bisa menghargai kebaikan. Benar-benar berpikir dia adalah sesuatu yang hebat. Bagaimana mungkin keluarga Haikeiku tidak mampu menumbuhkan revenant artefak sign grade yang sepele? Sombong, tanpa malu-malu, benar-benar berani mengklaim dia adalah revenant artefak kelas asal. Pelayan itu sangat marah, sehingga dia bahkan tidak repot-repot menatap Wuyi lagi sebelum memanggil Star Shuttle-nya dan terbang. Rahang Wuyi sedikit menurun, sepertinya tidak melalui artefak revenant bernama Yang Yan akan datang terus terang dan menolak undangan keluarganya. Sebelum datang ke sini, Wuyi juga telah membaca kontrak kerja dan merasa bahwa kondisi dari keluarganya tidak buruk, meskipun itu tidak bisa dibandingkan dengan keluarga besar seperti Sadomun Hal. Mereka masih memiliki beberapa status di antara keluarga kekuatan yang lebih kecil. Wanita yang kamu bawa kembali tampaknya sangat bermutu tinggi. Wuyi memandang Yang Kai. Zhao mengatakan dia mengakui sebagai penyulik artefak kelas asal. Bukankah dia baru berusia 20-an? Ya, dia mengaku revenant artefak kelas asal, tetapi apakah itu benar atau tidak, aku tidak tahu. Yang Kai menggelengkan kepalanya. Menarik. Wuyi mengerutkan bibirnya dan tertawa. Lupakan saja. Artefak revenant memiliki hak untuk memilih majikan mereka sendiri. Membual dengan tidak bertanggung jawab seperti itu akan menjengkelkan. Tetapi itu keputusannya. Bagus, aku punya beberapa hal yang aku harus lakukan. Jadi aku akan bertemu denganmu nanti. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Wuyi, Yang Kai merenung sejenak sebelum berjalan kembali ke gua
dan melanjutkan ke ruang batu Yang Yan. Yang Yan memasang tampang menyedihkan di wajahnya saat dia menoleh ke Yang Kai dan bertanya, "Mengapa tidak ada yang percaya aku adalah refiner artefak kelas asal? Metode apa yang kamu miliki untuk membuat orang percaya padamu?" Yang Kai menggosok dahinya. "Mereka hanya perlu memberi aku kesempatan untuk membuktikan diri. Selama mereka memberi aku beberapa materi kelas asal, aku jamin aku akan memperbaiki artefak Origin Grade," teriak Yang Yan. Puncak montoknya memantul dengan kuat. Tampilan yang salah muncul di wajahnya. "Apa menurutmu bahan-bahan Origin Grade itu murah? Bahan-bahan semacam itu hanya bisa didapatkan oleh kekuatan besar. Heike Family hanyalah kekuatan kecil. Dengan keuangan yang langka, bagaimana kamu berharap mereka tiba-tiba mengeluarkan materi yang begitu mahal hanya untuk memverifikasi keterampilan kamu? Bagaimana jika kamu menghancurkan materi itu? Jika aku memberitahu kamu bahwa aku adalah alkemis kelas tinggi Sand King, apakah kamu akan mempercayainya?" Yang Kai sungguh menatapnya dengan sungguh-sungguh. Yang Yan mengibaskan bulu matanya saat dia melihat ke atas dan ke bawah, berkata sambil mencibir, "Kamu, betulkah?" Segera Yang Yan mengadakan dan mulai tertawa, seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon yang paling lucu di dunia. Wajah Yang Kai menjadi gelap gulita. Dia tiba-tiba mengerti mengapa tidak ada yang percaya kata-kata Yang Yan. Sama seperti Yang Yan menolak untuk percaya. Keduanya tampak terlalu muda untuk disandingkan dengan status terhormat seperti itu. Saint Grade Alchemist atau refiner artefak asal kelas mana yang belum berusia ratusan, jika tidak ribuan tahun. Setelah memikir hal ini, Yang Kai menyadari bahwa Yang Yan mungkin tidak berbohong atau dengan sengaja menggunakan gelar palsu untuk mengembangkan identitasnya. Dia mungkin benar-benar memiliki kemampuan itu. "Aku akan bertanya sekali lagi, apakah kamu benar-benar seorang refiner artefak kelas asal?" Yang Kai menatap dengan tatapan serius. "Apa gunanya mengajukan pertanyaan seperti itu lagi? Tidak bisakah kamu melihat kebenaran setelah memberi aku beberapa materi yang sesuai? Kamu juga bisa membiarkan aku bekerja di Star Shuttle-mu atau bendera 7 warna kecil itu. Jika aku gagal, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan denganku." "Kamu menganggap terlalu tinggi sosok pendekmu." Yang Kai melambaikan tangannya dengan acuh. "Tidak mungkin kamu bisa menembus kehilangan bahan atau artefakku, bahkan jika aku menjualmu." Yang Yan segera mulai mengerakkan giginya. "Apa yang kamu dapat dari benda-benda ini?" Yang Kai melambaikan tangannya lagi dan membuang tumpukan material depan Yang Yan. Dia merasa sudah saatnya dia menguji kemampuan sejati wanita ini. Yang Yan yang baru saja menggeretakkan giginya dan menatap Yang Kai dengan kebencian, tiba-tiba melihat materi ini dan melompat ke sana, membuang amarah dan citranya. Saat dia menyaringnya dengan terkejut, memanggil dengan cepat, "Orde Monster Base Thundercloud Leopard, tanduk badak api biru berkobar, sayap ilusi awan kupu-kupu, surga antena." Setiap kali dia mengambil item, Yang Yan dengan secara akurat menyebutkan nama dan asal-usulnya. Seketika masuk ke dalam keadaan tertipu, Yang Yan menjadi tidak tahu tentang segala sesuatu di sekitarnya, kecuali tumpukan bahan ini. Memeluk mereka erat-erat seolah-olah mereka adalah bayi-bayinya, menekan mereka ke puncaknya yang bangga. Lengannya segera meluap ketika dia terus mengambil barang-barang dari tanah dalam siklus yang tampaknya tak berujung. Ketika Yang Yan mengambil dan menamai harta ini, Yang Kai tiba-tiba memperhatikan bahwa matanya merah dan air matanya benar-benar menetes ke pipinya lalu ke dagunya. "Kamu menangis itu apa?" Yang Kai terdiam beberapa saat, baru sekarang menyadari bahwa otak wanita ini benar-benar tidak normal. "Aku belum pernah melihat begitu banyak bahan berharga begitu lama." Bahu kecil Yang Yan gemetar saat dia berbicara melalui isaknya. "Mereka semua memperlakukan aku sebagai penipu, menolak untuk mengeluarkan bahan atau artefak di atas Saint Grade. Kan aku bukan pembohong. Jangan menangis. Aku akan memberimu kesempatan sekarang untuk membuktikan dirimu. Benda-benda ini sekarang menjadi milikmu.
Aku tidak peduli apa yang kamu hasilkan dengan mereka. Tunjukkan saja keahlianmu. Benarkah? Yang Yan mengangkat kepalanya dan menatap Yang Kai dengan mata bengkak. Yang Kai mengangguk dan berkata dengan ringan, aku juga ingin tahu apakah kamu hanya mengungkapkan omong kosong atau tidak. Bersambung. Oke guys, itu dia chapter yang udah aku bacain buat kalian. Jadi di sini si Yang Yan menolak ya undangan dari keluarga Haike untuk bergabung di keluarga Haike karena dia merasa diremehkan gitu, sebab dia cuman dibilang refiner kelas rendah gitu, padahal sebenarnya dia adalah refiner artefak kelas tinggi. Jadi dengan keraguan-raguan Yang Kai, dia juga nggak tega melihat si Yang Yan ini sedih terus ya. Jadi dia kasih nih guys barang-barang ataupun bahan-bahan yang berkualitas tinggi untuk membuktikan atau mengetes Yang Yan benarkah dia seorang artefak refiner kelas tinggi. Maka kita akan simak di episode selanjutnya. Thank you, check it out.